Nah, di video kemarin gue udah buat video tentang screen protector. Ada tempered glass, hydrogel, ceramic film, dan lain-lain. Dan ternyata viewersnya banyak. Dan itu merupakan salah satu referensi buat kalian sebelum membeli mana yang terbaik. Soalnya yang ada di kolom komentar itu banyak memberikan pandangan dan juga pengalamannya. Ternyata menarik-menarik juga nih untuk komentarnya. Buat kalian yang pengen diskusi di kolom komentar, silahkan ketik aja. Dan kalau kalian pengen screen protector ini tempered glass atau enggak hydrogel, kalian coba klik link yang ada di bawah. Sayang aja nggak ada sponsor nih, jadi gua nggak bisa merekomendasikan hydrogel atau merek hydrogel yang terbaik. Di video kali ini gua pengen ngebandingin nih untuk ketahanannya. Kita bakal tes juga. Kita tes pakai palu, pakai gunting, pakai ini apa sih ini kunci, dan kita bakal uji mana yang terbaik. Nah, untuk penjelasan tempered glass dan juga hydrogel secara lengkap, gue udah bikin videonya yang ini. Kalian tonton aja dulu biar kalian lebih paham apa perbedaan dan juga kelebihan dan juga kekurangannya. Dan langsung aja kita bahas. Nah, di sini gue bakal ngejelasin tentang tempered glass dan juga hydrogel secara ringkas aja. Soalnya kalau untuk yang detailnya gue udah jelasin di video yang ini. Kalian cek aja di pojok kanan atas. Kedua screen protector ini adalah yang biasa digunakan gitu ya untuk smartphone. Dia tuh mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing gitu ya. Soalnya mempunyai karakteristik bahan dan juga ya ada beberapa ini ya keunggulan dan juga kelemahan di beberapa kondisi gitu. Kalau kalian pengen nyari screen protector yang benar-benar kuat buat smartphone kalian, misalnya kalian sayang sama handphone kalian dan kalian itu jorok, gue saranin kalian pakai screen protector ini. Ini adalah tempered glass, soalnya lebih kuat. Tapi kalau kalian pengen yang lebih responsif, lebih enak buat dipegang, lalu ada teknologi self healing, gue saranin kalian pakai hydrogel, soalnya ini bahannya lebih lentur. Kalau ini lebih kaku cuy. Jadi ini kurang kuat sebenarnya, tapi lebih enak buat dipakai apalagi main game. Untuk ini ya, ketahanannya gimana sih keduanya? Nah, sekarang bakal kita uji. Gue lihat dulu, ini udah record apa belum? Baterainya ini cuy, baterainya lemah. Gue ganti dulu baterainya, oke? Nah, di depan gua ada dua screen protector, yaitu tempered glass dan juga ini hydrogel. Link pembeliannya ada di bawah, kalian cek aja. Nah, untuk yang diuji yang ini, tempered glassnya, gua menggunakan merek dari MyScreen. Ini belinya murah, 10 ribuan itu kalau nggak salah. Menurut gua mau yang mahal mau yang murah itu sama aja cuy. Tapi kalau ada merek yang memberikan layanan yang bagus gitu, ada garansinya, tuh gua baru percaya. Tapi rata-rata ya mereka cuma gimmick aja gitu, gimmick pemasaran. Sama seperti ini, HD protection, explosion proof, smooth proof, A protector dan lain-lain. Sama aja menurut gue. Soalnya ya ngapain gitu beli yang mahal-mahal gitu, pakai yang murah aja udah cukup gitu. Soalnya yang namanya screen protector itu misalkan rusak langsung ganti, ya lebih baik gitu ya, pecah ganti gitu, daripada kalian beli yang mahal tapi kalian mikir dua kali gitu, misalkan ya disayang-sayang gitu. Ya sebenarnya sama aja, ini kan fungsinya buat melindungi gitu. Jadi ya kalian jangan beli yang mahal-mahal juga, lebih aman sih menurutnya. Dan untuk ini juga si hydrogel ini mereknya My Hydrogel Film. Dia katanya punya teknologi smooth touch, self healing dan juga explosion proof. Gak enak pakai hydrogel adalah misalkan nih, kalau si hydrogelnya itu kena di smartphone kita, jadi si hydrogelnya itu nggak akan rusak gitu ya. Soalnya ini kan elastis banget, fleksibel. Tapi dalaman smartphone kalian itu berpotensi buat rusak parah gitu. Soalnya bisa menembus ke dalam. Nggak seperti si ini tempered glass. Kalau tempered glass kan ada kemungkinan yang luarnya dulu nih, ini dulu yang pecah, tapi yang di dalam pasti terlindungi gitu. Nah, sekarang kita bakal tes. Kita buka dulu untuk ini ya. Nah, bentuknya anjir, belum apa-apa, belum dites udah pecah anjir, goblok. Aduh, parah. Ini adalah salah satu kelebihan atau kekurangan juga sih sebenarnya. Nah, si tempered glass ini sifatnya kaku. Jadi kalau misalkan kalian nggak berhati-hati gitu ya saat memegangnya, resikonya seperti ini. Nah, ini masih ada bagian yang masih utuh ya. Jadi kita bakal tes bagian ini. Beda dengan hydrogel. Hydrogel mau di gimanain pun dia tetap fleksibel cuy. Jadi gua nggak riskan gitu terhadap hydrogel gitu. Gila, belum diuji udah pecahannya gue. Reviewer goblok. Nah, kalau hydrogel itu seperti ini. Ini tuh tipis banget, 0,2 mm. Jadi
misalkan kalian yang pengen milih yang lebih fleksibel gitu dalam penggunaan, ya gue saranin kalian milih si hydrogel ini. Perbedaannya, ya sayang banget aja belum juga dites udah rusak gara-gara ketekuk nih. Nah ini perbedaannya, itu kan ini lebih kaku cuy. Jadi kalau misalkan penggunaan tempered glass kalian harus berhati-hati gitu. Aduh parah, belum juga dites. Sekarang kita tes aja langsung ya untuk ketahanannya kayak gimana. Nggak kelihatan aja. Coba bawahin dulu kameranya. Gini kelihatan ya. Sorry ya kehalangan ya, nggak apa-apa ya. Nah sekarang kita tes aja si hydrogel dan juga tempered glass. Nah sekarang kita pakai kunci terlebih dahulu. Kita tes. Kalau si hydrogel itu misalkan kena kunci, dia tuh ngebekas gitu ya. Ini masih ada bagiannya cuy, belum dibuka. Kelihatan gak sih? Nah kalau si hydrogel itu, wah anjir tipis banget hydrogelnya ya. Dan kalau dikasih ini, dia tuh nggak akan apa ya, nggak akan nimbulin bekas gitu, cuman kayak baret-baret dikit. Dan si hydrogel ini mempunyai teknologi self healing, jadi bisa apa ya, ngebenerin diri sendiri gitu jadinya. Jadi bukan ngebenerin diri sendiri sih, sebenarnya lebih menyamarkan luka gitu. Dan misalkan tempered glass di iniin pakai kunci, ini lebih tahan cuy. Jadi misalkan kalian pengen lebih tahan gitu ketahanannya dari kunci, dari barang-barang, lebih baik kalian pilih tempered glass. Kalau ini belum diapa-apain juga udah berbekas ini. Kalau misalkan penggunaan jangka panjang, apalagi yang sering dimasukin handphonenya ke dalam saku, banyak make up atau enggak ya banyak barang-barang, ya ini lebih riskan. Apalagi kalau si hydrogel ini tuh langsung kena dalamnya gitu, misalkan dalam handphone kalian gitu, ini lebih ngeganggu gitu, lebih ngerusak. Jadi hati-hati aja kalau kalian pakai hydrogel. Nah sekarang kita tes pakai pisau cuy, pakai pisau mana yang paling kuat. Nah kalau tempered glass kena pisau seperti ini, dia itu nggak akan berbekas, jadi lebih aman. Kalau kalian yang orangnya jorok, suka misalkan pakai HP asal gitu, udah nggak sayang lagi sama handphonenya gitu, lebih baik kalian pakai tempered glass, itu lebih aman buat handphone. Misalkan pakai hydrogel kayak gimana? Misalkan kena seperti ini. Sekarang kita coba ya. Ini belum apa-apa udah sobek aja kayak hydrogel. Nah, ini ada yang berpotensi sobeknya cuy. Dia tuh ngebekas sobek kayak apa ya? Kayak kertas di iniin, kayak kertas di pakai ini, pakai apa sih namanya nih? Pakai cutter. Dia tuh ada bekasnya. Tapi sobek ya sih. Coba kita tes. Ini sobek cuy. Cuman sobek tipis gitu. Ini kalau misalkan kalian ini, kalau ini handphone ya, kalau misalkan kena benda-benda seperti ini, ya emang sih luarnya nggak kelihatan luka gitu, tapi dalamnya pasti mengenai ini cuy. Ini sangatlah merugikan gitu. Misalkan kalian orangnya jorok, suka masukin handphone ke dalam benda-benda padat gitu, ini lebih tidak direkomendasikan untuk hydrogel. Misalkan kalian gamers, lebih enak sih untuk main game. Ini lebih seret gitu, lebih apa ya, lebih sensitif gitu terhadap layar. Nah sekarang kita tes pakai palu, mana yang lebih kuat. Nah ini palunya, coba. Kalau hydrogel dikasih palu, ini dia tuh nggak ada ininya, nggak ada bekasnya cuy, tapi dia langsung mengenai ke bagian dalam si ini kan apa sih, kayu ya, si kayunya langsung kena gitu. Tapi untuk ketahanannya dia tuh nggak berbekas cuy, nggak berbekas sama sekali. Sekarang kita tes si tempered glass, apakah bisa menahan? Wah dia lebih nahan cuy, nggak pecah, belum pecah. Kayaknya kurang kencang gitu ya, tesnya kurang kencang gitu ya. Sekarang kita tes lebih kencang lagi. Nah kalau si hydrogel itu kerasa banget benturannya gitu, langsung mengenai si kayu gitu. Jadi nggak terlalu melindungi menurut gua. Sekarang kita coba ke tempered glass. Wah, ini tahan cuy. Nah, ini kelihatan kan? Dia tuh udah mulai retak gitu. Nah, kesimpulannya,
Jadi misalkan untuk ketahanan terhadap palu gitu ya, misalkan si hydrogel sama tempered glass ini sama-sama aman kalau misalkan jatuhnya itu ini ya lurus gitu, jatuhnya lurus gitu tak ya. Tapi misalkan udah ada bengkok gitu berapa derajat gitu ya, si tempered glass ini nggak akan bisa nahan gitu, soalnya ini kecil juga udah retak gitu. Tuh. Jadi untuk beberapa skenario emang tempered glass itu kuat gitu. Tapi misalkan ada satu titik yang dianya itu kena gitu, titik lemahnya, yaitu pasti langsung nandain retak gitu. Tapi menurut gua bagusnya itu ya ketahuan gitu retaknya di mana. Jadi tidak langsung mengenai bagian dalam si handphone gitu ya. Jadi screen protectornya dulu yang jatuh atau yang luka gitu. Tapi kalau si hydrogel ini benar-benar nggak ada bekasnya. Dan karena nggak ada bekasnya gitu, kemungkinan terkena di bagian dalamnya itu sangatlah besar. Jadi ada kemungkinan nih, si hydrogelnya itu kuat untuk menahan. Dan juga ada teknologi self-healing. Tapi di bagian dalamnya, misal handphone kalian itu jelek screen protectornya, yang bawaan handphone, yang bawaan pabriknya, ya otomatis bagian dalamnya udah luka, udah hancur gitu. Di bagian luarnya enggak gitu. Tapi kalau si tempered glass ini, bagian luarnya pasti ngelindungi terlebih dahulu gitu. Ini cukup kuat sih. Ini beberapa tembakan ini baru retak 2 gitu. Jadi hanya beberapa titik aja, misalkan si tempered glass gitu. Misalkan titik sensitif dia baru mau retak gitu. Sekarang kita pakai gunting coba. Nah, sekarang kita tes apa lagi? Tes gunting. Coba sekarang kita gunting. Ya. Hydrogel itu langsung ke gunting, cuy. Ini kayak plastik aja. Asli kayak plastik, kayak kondom. Nggak enak, nggak kuat gitu. Coba sekarang kita gunting si tempered glass. Nah, pakai kamera ini aja, kita gunting tempered glass. Kalau digunting ini lebih kuat cuy, dan dia tuh ada kayak penandanya gitu. Jadi misalkan kena pinggirannya, handphone kalian itu jatuh, pinggirannya ini bakal ada garis-garis tipis gitu ya. Jadi ada retakan-retakan tipis. Tapi misalkan bagian si hydrogel itu misalkan kena, jadi dia tuh kayak plastik cuy. Jadi nggak direkomendasikan banget buat penggunaan yang ekstrim gitu untuk si hydrogel. Tuh. Sekarang kita tes kelenturannya seperti apa. Nah, ini untuk kelenturannya. Ini kayak plastik cuy. Anjir, ini lumayan kuat juga ya. 1, 2, 3 kita hancurin. Kayak plastik aja hydrogel itu. Ini gua nggak tahu hydrogel beneran atau. Aduh anjing. Hancur cuy. Sekarang kita tes hancur nih untuk si tempered glass seperti apa. Kalau pengen ngancurin tempered glass kayak gimana? Link kamera ini aja. Nah, sekarang kita hancurin. Nah, kalau pengen ngancurin tempered glass ini, tinggal ke bagian-bagian ini ya. Tapi ini walaupun dia hancur, dia tuh retak rambut gitu doang, nggak langsung hancur patah gitu. Nggak kayak hydrogel, ini langsung hancur. Jadi ini cuman retak-retak kecil doang. Sekarang kita hancurin. Dia nggak terlalu hancur cuy. Ini lebih tahan menurut gue ya. Jadi misalkan handphone kalian terjatuh itu kena aspal, ini lebih melindungi cuy. Tuh kena serpihan cuy. Nah gitu. Menurut kalian mana yang lebih baik antara hydrogel dan juga si ini tempered glass? Coba komentar di bawah. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Jadi coba klik dulu link yang ada di deskripsi. Jadi gue bikin konten gini, biaya produksinya lumayan cuy. Masa kalian gak ngeklik sih?